wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tema tentang al-adab ma'allah. Adab yang harus kita lakukan kepada dan syukuri atas segala nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ta'zimuhu wa tauhiduhu, kita mengagungkan dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ta'atuhu fima amara, kita mentaati terhadap apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wa kita al-bu'du amanaha anhu, ya, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang keempat adalah ikhlasul ibadah lahu wa narju thawabahu, kita mengikhlaskan secara totalitas ibadah kepadanya dan kita hanya berharap pahala dari Allah Ta'ala. Yang kelima adalah zikrullah fi kulli al-awqat, kita berzikir kepada Allah setiap waktu, setiap keadaan. Dan yang keenam yang menjadi pembahasan kita saat ini adalah la nas'alu illallah, kita tidak memohon kecuali kepada Allah. Wa la nasta'inu illa billah, dan kita tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah saja. Sebagaimana yang sudah kita baca, ya, sebuah janji kita dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dan Nabi kita mengatakan ad-du'a mukhul ibadah, doa itu adalah otak daripada ibadah atau inti daripada ibadah. Allah Ta'ala berfirman di surat Ghafir ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum, berdoa biruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau beribadah kepadaku, maka mereka itu akan masuk ke neraka dengan kekal. Yang dimaksud dengan yastakbiruna an ibadati, sombong ataupun enggan dari beribadah itu, kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi tadi, berarti yang dimaksud adalah enggan untuk memohon kepada Allah Ta'ala. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu adalah orang yang sombong. Dan hadis mengatakan man la yas'alillah yaghdab alaihi, orang yang tidak mau minta kepada Allah, yang tidak mau memohon, tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Nah, sampai seperti itu, ya, orang yang tidak mau meminta, tidak mau memohon, tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah marah kepadanya. Kenapa demikian? Jemaah sekalian, di surah Al-Ikhlas sudah sama-sama kita pahami, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu adalah tempat bergantung. Tempat bergantung segala yang kita inginkan, segala kebutuhan. Allah Ta'ala yang memberikan, yang menjamin kepada kita semuanya. Dan ketika seseorang minta tolong kepada orang lain, kepada sesama makhluk misalnya, ketika seseorang mohon bantuan atau mohon pertolongan ataupun minta sesuatu lah kepada orang lain, berarti orang ini menempatkan kepada orang yang dimintai tolong itu sebagai jujukan dan sebagai yang dianggap mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang yang meminta ini. Kalau seseorang tidak memohon kepada Allah Ta'ala, berarti dia mengingkari terhadap tauhidnya yang dia nyatakan Allahus Somad tadi.
Allah sebagai tempat bergantung itu menjadi teringkari oleh perbuatannya. Kalau dia tidak mau memohon, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah konsekuensinya ya. Maka di sini penting untuk kita pahami bersama, kita hanya memohon, meminta kepada Allah saja, tidak kepada yang lain, khususnya dalam hal-hal yang kaitannya dengan hak rububiyah, yang itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Yang mampu untuk memberikan rezeki itu hanya Allah, yang mampu menurunkan hujan hanya Allah, yang mampu menolak bala, menolak musibah hanya Allah, yang mampu memberikan keturunan kepada manusia itu hanya Allah. Semua itu hak rububiyah itu kita minta hanya kepada Allah, tidak boleh kepada sesama makhluk. Sama sekalian, ada pesan yang sangat indah dari Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas, kepada sepupu beliau yang saat itu Abdullah bin Abbas masih kecil, dibonceng oleh Rasulullah di belakang beliau. Kemudian Nabi memberikan nasihat yang sangat indah. Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat, aku mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa itu? Nah, nasihatnya sangat bagus sekali. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maksudnya jagalah syariat Allah, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu, akan memeliharamu, akan memberikan apa yang kamu inginkan, memenuhi kebutuhanmu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah maka engkau akan temukannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau engkau meminta, memohon, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan maka hanya minta kepada Allah. Wa alam annal ummah, ketahuilah bahwasanya kalau umat manusia ini lau ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in, seandainya mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak mampu memberikan manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allah, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah takdirkan untukmu. Wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalau mereka sepakat untuk memberikan bahaya dengan sesuatu kepadamu, lam yadurruka, tidak akan membahayakanmu illa bi syai'in qad katabahu Allah alaih, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah tentukan kepada bahaya tersebut. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pulpen-pulpen yang untuk dijadikan menulis takdir itu sudah diangkat. Wa jaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran yang ditulis di situ takdir manusia itu sudah kering. Nah, itulah hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat yang lain sebutkan ihfadillah tajidhu amamak, jagalah Allah engkau akan menemukannya di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah, kenalilah Allah Ta'ala pada saat gembira, saat senang, saat mendapatkan kebahagiaan, maka Allah akan mengenalmu pada saat engkau dalam kondisi yang terjepit atau yang sengsara, kondisi yang tidak menyenangkan. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun lisibak, ketahuilah bahwa sesuatu yang terlewat yang tidak menimpamu, maka itu pun tidak akan menimpamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang menimpamu juga tidak akan terlewat darimu. Wa alam anna nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwasanya kemenangan itu beserta dengan kesabaran. Wa anal faraj ma'al qarb, sesungguhnya jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Ini jemaah sekalian nasihat yang sangat bagus dari Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, yang ini juga nasihat kepada kita semuanya ya.
bahwasanya ya di antara potongan hadis tersebut ya, kita diperintahkan untuk selalu menjaga agama Allah Ta'ala. Berhati-hati dalam kehidupan dunia, kita jaga batasan-batasan yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita, kita jauhi segala larangannya, insya Allah kita akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ada yang mengartikan, jagalah duniamu, niscaya Allah akan menjaga akhiratmu. Kalau kita berhati-hati dalam kehidupan dunia, Allah akan memudahkan kita semuanya untuk meraih akhirat kita. Nah, kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis ini juga diberikan penegasan atau wajhu ilallah ta'ala wahdahu. Kita diperintahkan untuk konsentrasi, untuk fokus hanya kepada Allah Ta'ala bil isti'anah, dengan minta pertolongan wa doa wa su'al. Kita berdoa, kita memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis qudsi yang sangat banyak riwayatnya, berbagai macam versi ya, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu memberikan jaminan pengkabulan doa kita, terutama apabila seseorang memohon di sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah memberikan peluang yang terbuka. Hal mintain fa'astajibalah doa'ahu, apakah ada orang yang berdoa sehingga aku mengabulkan doanya. Wahal min sa'ilin fa'u'tiyahu su'lahu, atau su'alahu, siapa yang memohon kepada Allah maka aku akan, kata Allah, akan berikan permintaannya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiralahu, apakah ada orang yang minta ampun maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Jadi ini jaminan peluang yang Allah Ta'ala berikan kepada siapapun muslim yang berdoa di penghujung malam atau di sepertiga malam yang terakhir itu. Kemudian jamaah sekalian, kita juga diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh bosan-bosannya. Tidak boleh bosan sehingga meninggalkan kebiasaan kita dalam berdoa tersebut. Disebutkan dalam sebuah hadis, sallallahu min fadlihi, mintalah kalian kepada Allah Ta'ala dari karunia-Nya, fa innallaha yuhibbu an yus'ala, karena Allah sangat suka apabila dimintai. Nah, inilah perbedaan antara Allah dengan makhluk ya. Kalau di sini Allah Ta'ala suka untuk dimintai, kalau makhluk sering-sering mungkin kita minta kepada sesama manusia, yang kita mintai itu akan jengkel dan mungkin WA-nya akan diblokir atau apa ya. Biasanya kalau mengganggu ya, maka itulah manusia. Kalau Allah Ta'ala semakin sering kita minta, semakin Allah cinta ya. Kemudian bahkan disebutkan yang tadi saya sebutkan ya, man lam yas'alillah yaghdab alaih, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Falyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha, hendaklah minta semua kalian itu kebutuhannya kepada Allah. Hatta sis'ana'lihi idza inqata'a, sampai tali sandalnya yang terputus itu mintalah kepada Allah Ta'ala. Jadi gambarnya sampai seremeh itu. Tali sandal itu kan sesuatu yang remeh sekali. Tapi kalau terputus, kita dimohon atau disuruh oleh Rasulullah untuk minta kepada Allah. Apalagi yang lainnya, apalagi kebutuhan yang lebih penting ataupun yang lebih strategis, maka kita diminta untuk memohon hanya kepada Allah Ta'ala. Jemaah sekalian, ada sebuah qudwah hasanah ataupun contoh teladan ya dari para ulama kita. Di antaranya satu saat cucu dari Umar bin Khattab, dari anak Abdullah bin Umar yang bernama Salim ya. Jadi ada seorang alim menjadi jujukan masyarakat pada saat itu yang bernama Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau ini dikenal seorang yang warok, orang yang zuhud, alim yang luar biasa ya. Satu saat beribadah di Masjidil Haram, di pelataran Ka'bah.
Kemudian ada kebetulan saat yang sama Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik juga melakukan ibadah di situ. Mungkin selesai tawaf atau selesai keliling Ka'bah ya, maka sama-sama bersebelahan dua orang ini, Khalifah dan Salim ini. Saat itu Khalifah berbisik kepada Salim bin Abdullah bin Umar, hal min hajatin aqdiha, apakah ada satu kebutuhan yang bisa aku penuhi? Itu permintaan atau peluang daripada Khalifah, yang saat itu Salim tidak terlalu menghiraukan permintaan ataupun perkataan daripada Khalifah ini, sampai diulangi 2 kali dan akhirnya dijawab oleh Salim ini, inni astahi an akuna bi jiwari baitihi wa as'alu ahadan ghairahu. Saya malu sekarang ini berada di sisi rumah Allah dan aku harus memohon kepada selainnya. Itulah jawaban diplomatis dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab ini. Kemudian mereka meneruskan aktivitas doanya dan ibadahnya. Akhirnya sama-sama keluar dari Masjidil Haram dan dikejar Salim oleh Khalifah. Pertanyaannya sama, hal min hajatin aqdiha, apakah engkau punya hajat yang bisa aku penuhi, apa yang bisa saya bantu lah, mungkin begitu ya. Maka Salim bertanya balik kepada Khalifah, min hajati dunya awil akhirah, apakah yang Anda tawarkan itu kebutuhan dunia atau akhirat? Maka jawaban daripada Khalifah, min hajati dunya, ya tentunya dari kebutuhan dunia yang bisa saya bantu. Maka jawaban daripada Salim ya menggambarkan keimanan yang luar biasa. Kata beliau, inni la as'alud dunya mimman yamlikuha fa kaifa as'aluha mimman la yamlikuha. Sesungguhnya aku tidak meminta dunia kepada zat yang memilikinya, maka bagaimana mungkin aku meminta dunia kepada yang tidak memilikinya? Masya Allah, ya, luar biasa jawabannya ya. Jadi selama ini yang diminta oleh Salim kepada Allah yang pemilik dunia itu bukan harta, bukan rizki, bukan materi, bukan uang. Jadi beliau tidak minta dunia kepada zat yang memilikinya. Bagaimana mungkin dia meminta dunia, minta rizki atau minta jabatan, minta materi kepada orang yang tidak memiliki dunia, yaitu pada Khalifah. Walaupun beliau Khalifah Sulaiman ini tapi tidak memiliki dunia. Nah itulah akhirnya Sulaiman terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ini menunjukkan izzah seorang alim ya, tidak mengemis jabatan kepada orang lain, kepada khalifah, tidak minta sesuatu yang kaitannya dengan materi, tetapi ya dia minta hanya kepada Allah Ta'ala, dan itu pun bukan soal dunia, tapi urusan akhirat, ya, minta pahala, minta surga, minta dijauhkan dari neraka dan lain-lain. Itulah contoh ya, bahwasanya seorang ini ketika imannya kuat, maka mintanya hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Dan juga yang lebih penting jemaah sekalian, pada saat kita berdoa atau minta itu adalah harus disertai dengan keyakinan. Keyakinan kuat Allah mengabulkan apa yang kita minta. Ada sebuah kisah ya, kisah nyata yang mungkin bisa dikaitkan dengan atau termasuk anekdot lah ya, kita kisah-kisah yang lucu dan bisa kita ambil manfaat ya. Ada cerita Syekhuna Khalil di Bangkalan ya, itu punya seorang khotim atau seorang pembantu yang biasa bersihkan pondok ya, bersihkan kamar kiai dan juga bersihkan buku-buku di perpustakaan. Nah satu saat pembantunya ini bersihkan satu buku dan dibuka, ternyata ketika dibuka itu ada kalimat menarik, yaitu doa hakikat gitu ya. Mungkin ada yang dari Madura ya. Hakikat ini kan gelut atau berkelahi gitu artinya. Waduh, ini menarik ini ya. Doa hakikat, doa berkelahi. Akhirnya dia baca karena pendek dan diamalkan atau dihafalkan. Nah, setelah hafal doa itu akhirnya dia keluar dan ada persoalan dengan kepala pengurus pesantren lah ataupun ketua OSIS-nya gitu ya.
ada perselisihan, dan yang selama ini dia kalau ada masalah dengan ketua pengurus ini dia ngalah, tapi sekarang dia percaya diri, akhirnya dia berani menghadapi pengurus ini ya, ketua pengurus ini. Akhirnya mereka berkelahi, menjadi viral ya, ditonton oleh santri yang lain. Nah ternyata selesai pertarungan dia menang ya, pada saat selesai berkelahi itu dia menang. Terus ya menjadi viral beritanya sampai ke kiai, dipanggil sama kiai. Saya dengar kamu tadi berkelahi sama ketua pengurus. Iya Pak Yai, tapi alhamdulillah saya menang. Apa itu rahasianya? Itu saya menghafalkan doanya Pak Yai. Doa yang mana? Itu ada di sebuah kitab. Mana kitabnya? Ambil sini dari perpustakaan, diambil. Terus dibuka oleh Pak Yainya. Oh alah, ini doaul akikoh gitu. Jadi doa bukan akikat, bukan kelai, tapi doa akikoh. Doa yang itu loh, yang habis melahirkan ya, bayi yang habis dilahirkan itu. Terus muridnya atau pembantunya bingung, loh Pak Yai, berarti salah doanya. Iya, tapi kok bisa menang saya? Itulah ya, kalau kamu doa yakin walaupun salah, tetap dikasih ijabah sama Allah. Apalagi kalau doamu benar, maka akan dikabulkan lebih dari Allah Ta'ala. Itu ya contoh ya, sebuah anekdot yang mungkin ya, Allah alam jauh mana kebenarannya, tapi yang jelas adalah ketika kita yakin dalam berdoa, maka insya Allah akan dikabulkan. Apakah bahasa Arab, bahasa Indonesia, tidak ada masalah ya. Apakah doanya ada dalilnya atau tidak, itu juga sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kan ada semacam fadilah-fadilah tertentu yang kita nggak tahu ya, apakah ini sahih atau tidak dasarnya. Yang itu adalah fadilah, kan persoalan yang ghaib ya. Selama kita memohon pada Allah Ta'ala ya, kita meminta dengan sebenar-benarnya, maka Allah Ta'ala akan memberikan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Kita hanya minta kepada Allah Ta'ala sebagai wujud adab kita kepada Allah Ta'ala, dan tidak minta pertolongan kepada selain Allah Ta'ala dalam urusan yang tadi saya sampaikan tentang masalah rububiyatullah ya. Monggo barangkali ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kamu persilakan ya. Tadi saya garis bawahi ya, bahasanya kita tidak boleh meminta kepada makhluk itu kaitannya dalam hal yang rububiyatullah tadi ya, hak-hak Allah Ta'ala, yang itu mutlak hanya Allah Ta'ala yang memiliki kemampuan ya, ataupun kuasa untuk melakukan itu. Yang tadi saya contohkan tentang memberikan rezeki, memberikan hujan ya, memberikan materi dan sebagainya kepada manusia ya. Nah apabila kita minta kepada atau minta tolong kepada sesama manusia yang itu dalam kapasitas kewenangan ataupun kaitannya dengan sesuatu yang menjadi tupoksi ya dari yang bersangkutan, itu tidak ada masalah selama tidak melanggar aturan ataupun tata tertib ataupun perundang-undangan yang berlaku lah ya. Nggak ada masalah. Misalnya ya, mohon maaf, yang selama ini saya lakukan itu kalau misalnya ya untuk kontrol di rumah sakit ya, itu perlu minta antrian atau kuota. Nah, karena kita kenal dengan orang yang di dalam, cukup lewat WA, kemudian dipesankan antrian untuk memudahkan, sehingga ketika datang itu hanya registrasi ringan saja, tidak perlu datang bolak-balik. Nah, itu sesuatu yang tidak melanggar aturan ya, tidak ada orang lain yang terzolimi. Nah, begitu pula kalau dalam hal kenaikan jabatan, selama kita punya kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan tertentu, dan dalam hal ini tidak ada persoalan yang terkait, maksudnya kita nggak melanggar, kita tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum selama ini, hanya persoalan komunikasi saja yang selama ini mungkin kita tahu bahwasanya dalam hal tertentu ya, jabatan itu kadang-kadang dipengaruhi oleh subjektivitas daripada pejabat yang di atasnya, maka
tidak ada masalah selama kita memiliki niat yang baik ya. Maksudnya apa? Kita dalam hal jabatan itu kita bertanggung jawab untuk bisa amanah apabila kita ditempatkan pada posisi itu, yang kalau mungkin dijabat oleh orang lain itu tidak bisa terukur ya amanahnya, atau mungkin track recordnya yang kurang baik misalnya begitu ya. Jadi ini kalau soal jabatan, misalnya kalau saat dulu yang sudah sama-sama kita ketahui, Nabi Yusuf alaihissalam ketika bisa mentakwilkan mimpi yang ada di Mesir ya, dan saat itu tidak ada para pejabat di istana yang mampu untuk mengendalikan negara dari krisis, maka Nabi Yusuf menawarkan diri, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim, jadikan aku bendahara di Mesir ini karena aku punya kompetensi, hafizun alim ya, bisa menjaga dan bisa memiliki pengetahuan, jadi punya kapasitas dan punya kredibilitas gitu ya. Jadi Yusuf akhirnya diangkat menjadi bendahara Mesir dan akhirnya menjadi top leader di Mesir sana. Itu kalau dia punya kemampuan. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan dan minta jabatan, itu yang tidak boleh. Seperti Abu Dzar Al-Ghifari ya, yang saat itu minta jabatan kepada Rasulullah, nggak dikasih. Kata Rasulullah, wahai Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka mar'un dha'if, kamu itu orang yang lemah. Wa innaha nadamatun yaumal qiyamah, dan sesungguhnya jabatan ini nanti kamu sesali pada hari kiamat karena kamu tidak bisa amanah memegangnya. Jadi Nabi tidak memberikan kepada Abu Dzar. Nah, ini persoalan yang kembali kepada masalah kompetensi ya. Kalau dia orang yang lemah, hanya sekedar sekedar koneksi saja ataupun mungkin ada keterkaitan dengan pemberi jabatan, maka itu nggak boleh ya, nggak boleh minta. Tapi kalau dia punya kompetensi dan orang yang diminta itu juga punya wewenang untuk memberi, sementara tidak mendolimi kepada yang lain, maka silahkan ya. Yaitu berlaku kepada yang lain-lainnya. Misalnya kuota dalam sebuah kelas sekolah yang sangat favorit ya 40 ya misalnya. Anak kita punya kompetensi, nilainya bagus, tapi gara-gara yang lainnya mungkin bayarnya lebih banyak sehingga menggeser. Nah, kita punya hak untuk komunikasi dengan pengambil kebijakannya. Anak saya baik dan mampu, kenapa? Oh, itu anak panjenengan toh, saya nggak tahu misalnya kan. Nah, itu boleh-boleh saja ya. Jadi asalkan tidak ada orang lain yang terdolimi, haknya tidak ada yang kita ambil tanpa dengan landasan yang benar. Ya, Allah a'lam bishawab. Ya, insyaallah nanti kita akan teruskan ya, masih ada 2 poin lagi. Mudah-mudahan masih ada umur panjang kita semuanya, dan juga masih ada tambahan lagi tentang hal-hal yang terkait dengan su'ul adab, yaitu sesuatu yang tidak beradab yang harus kita jauhi ya, tidak boleh kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Jadi bagaimana supaya kita bisa beradab? Yang pertama belajar ya. Kita mengetahui ilmu ya, qabla al-amal, ilmu sebelum beramal. Kita kadang-kadang maksudnya baik, tetapi karena kita tidak memahami sebuah pengetahuan, maka menjadi salah kaprah ya. Misalnya, mohon maaf ya, kita ingin memberikan penghormatan kepada pejabat tertentu ketika akan datang ya dalam sebuah kunjungan misalnya ya. Kita ingin menyiapkan segala sesuatu termasuk hidangan, tapi kita nggak tahu apa yang disukai, yang tidak disukai oleh pejabat itu. Akhirnya kita menyiapkan hidangan yang tidak cocok. Misalnya, mohon maaf, hanya sebagai ilustrasi ya, pejabat ini vegetarian misalnya ya, tapi kita nggak tahu yang disediakan itu ikan atau daging yang pokoknya menurut kita enak. Ketika beliau datang, nggak mau mencicipi apa yang kita hidangkan. Maksudnya kita baik, tapi karena tidak tepat sasaran, akhirnya beliau menjadi tidak nyaman. Kita pun juga nggak enak. Kenapa nggak dicicipi? Apakah makanannya nggak enak atau apa? Ternyata beliau nggak suka dengan makanan-makanan yang seperti itu. Nah, itu contoh ya. Dari mana kesimpulan itu kok tidak tepat kita ambil? Karena tidak ada ilmu tadi.
tidak ada informasi yang bisa kita jadikan sebagai sebuah tindakan, akhirnya salah dalam menempatkan diri kita. Nah itulah, kalau kita tidak beradab kepada Allah Ta'ala, mungkin tadi landasannya karena kita tidak punya ilmu, sehingga kita maksudnya baik, tetapi karena tidak memiliki dasar pengetahuan, menjadi sesuatu yang tidak tepat dalam memperlakukan Allah Ta'ala. Misalnya ya, nanti ini sekedar untuk mukaddimah, nanti lebih jelas dipahami ya. Ada dalam pembahasan hadis, dalam kitab tauhid ya, dalam pembahasan tauhid itu kita tidak boleh memberikan sebutan pada Allah Ta'ala yang tidak ada rekomendasi, baik itu dari ayat ataupun hadis. Misalnya ya, kita menyebut Allah Ta'ala sebagai muhandisul alam, Allah arsitek dunia misalnya. Dari mana sebutan ini? Ya dari kesimpulan, Allah kan pencipta yang merancang. Nah kalau perancang kan istilahnya arsitek, kan maksudnya baik ya. Wis opo jare sing ngecat Lombok misalnya ya, itu kan sering sekali ya. Memang siapa yang ngecat Lombok? Itu kan tujuannya baik ya. Siapa yang ngecat Lombok? Ya nggak ada lain kecuali Allah ngecat. Maksudnya apa? Apakah Allah sama dengan tukang yang profesinya ngecat? Kan ada unsur itunya ya, tasbihnya begitu loh. Nah itu kan persoalan menjadi hal yang walaupun sepertinya sepele, tapi menjadi hal yang mengandung risiko. Nah kalau ada risiko itu nanti dulu kita ambil dalam bab akidah itu yang aman-aman saja, jangan yang berisiko, yang seperti saya gambarkan. Kalau kita mau jalan, jangan yang tikung-tikung, yang kanan kirinya jurang, cari jalan tol saja, jalan yang aman, supaya nanti tidak kena tilang atau apa ya, lempeng saja. Nah itulah dalam bab akidah, kita cari yang aman, kita cari yang tidak berisiko. Nah, kalau berisiko itu akan memberi madarat pada kita. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.